Selamat pagi, puji Tuhan kita di pagi hari ini masih diberi kesehatan. Walaupun kita mau belajar secara daring, Bapak harap kalian dalam belajar ini harus serius. Pesan dari pemerintah juga, stay at home dan jaga kesehatan. Pada pelajaran yang lalu kita udah belajar bab 10 tentang susunan bumi dan bencana. Seperti kita tahu pelajaran yang lalu tentang bagaimana susunan bumi dan bencana, tapi bencana yang kita pelajari kemarin itu kan tentang bencana alam. Pada peristiwa yang kita hadapi mungkin seluruh dunia, bencana di bidang virus pandemi yang melanda hampir 180 negara. Jadi sebagai tugas portofolio kalian, Bapak memberikan tugas portofolio dikerjakan di dalam kertas folio bergaris minimal 3 halaman. Sebagai format atau panduannya ada di buku IPA Biologi. Nanti formatnya bisa kalian lihat di buku IPA Biologi. Tugas portofolionya itu dalam bentuk karya tulis ilmiah. Kalian bisa bebas bikin judulnya, tetapi berkaitan dengan Corona 19. Ini tugas harus dikumpulkan paling lama tanggal 2 Juni 2020. Ini bentuknya portofolio, tugas portofolio sebagai salah satu syarat agar bisa kalian naik kelas atau pindah kelas untuk kelas 8. Ya, itu untuk tugas portofolionya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya sama Bapak langsung ya, atau di japri Bapaknya. Ya, sekarang kita belajar tentang bab 11 tata surya. Ya, ini di SD mungkin juga kalian sudah pernah belajar tentang tata surya. Sebelum kita belajar lebih jauh untuk tata surya ini, acuan kamu ada di buku IPA Fisika halaman 240 sampai 244. Ya, jadi nanti kamu bisa sambil kita belajar daring ini, kamu siapkan bukunya, catatan atau buku IPA paket fisika halaman 240 sampai 244. Tadi Bapak udah di awal pembukaan susunan, kita belajar sebelumnya tentang susunan bumi dan bencana alam. Sekarang ini kita kan tentang tata surya. Apa itu tata surya? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran. Sebenarnya untuk tata surya ini ada 8 tujuan pembelajaran. Tapi untuk
pertemuan kali ini kita akan bahas hanya 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendefinisikan tata surya sebagai bagian dari alam semesta. Mendefinisikan tata surya sebagai bagian dari alam semesta. Ya, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kita harus tahu definisi dari tata surya. Terus tujuan yang kedua, mendeskripsikan anggota sistem tata surya. Mendeskripsikan anggota sistem tata surya berdasarkan kelompoknya. Ya, pada tujuan yang kedua ini kamu diharapkan dapat mendeskripsikan anggota-anggota dari sistem tata surya. Ya, mungkin kamu bertanya tentang deskripsi, ya. Mungkin pelajaran bahasa Indonesia kamu udah belajar tentang narasi, ya, deskripsi. Jadi sama di sini juga kamu harus bisa mendeskripsikan, ya, anggota-anggota sistem tata surya. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, hanya 3 yang untuk pertemuan kali ini, hanya 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu mendeskripsikan perbandingan. Massa jenis, jari-jari, dan jarak rata-rata planet dari matahari. Dan jarak rata-rata planet dari matahari. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya mempelajari 3 hal ini aja, ya. Tujuan pembelajarannya ada 3. Pertama tadi mendefinisikan tata surya, kedua mendeskripsikan anggota sistem tata surya, dan yang ketiga mendeskripsikan perbandingan massa jenis, jari-jari, dan jarak rata-rata planet dari matahari. Ya, mungkin kalau ada nanti yang bertanya, langsung ditanya ke Bapak, ya, melalui Japri aja. Terus sebelum kita belajar selanjutnya, sebelumnya kita buat dulu peta konsep seperti yang udah ada di buku paketnya, ya. Peta konsep yang ada dalam buku paketnya, di mana, ya, sebentar dulu Bapak. Ya, tadi Bapak udah coba jelaskan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita tahu dulu mapnya, yaitu peta konsep tentang tata surya. Nanti yang akan kita bahas inilah semuanya, tentang matahari, planet, asteroid, komet, dan meteoroid. Asteroid, komet, meteorit, ya, tentang
Ini matahari, planet, asteroid, komet, dan meteorit. Seperti kita tahu, yang akan kita pelajari nanti dari sini, tata surya, planet, dan ada berapa planetnya ya. Gitu, ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan Neptunus. Jadi ini peta konsep yang akan kita bahas dari tata surya itu. Ada tata surya, matahari, planet, asteroid, komet, dan meteoroid. Tapi untuk kali ini kita akan membahas mulai dari tata surya, planet yang dengan anggota-anggotanya. Tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 3 ya. Ya. Untuk itu pertama kita akan bahas tentang tata surya. Ya, ya, kita mulai bahas ini ya. Udah mulai serius ya tentang di SD kamu kan udah pernah belajar tentang tata surya. Mungkin pernah kamu dengar istilah galaksi, revolusi, rotasi, apa itu Bima Sakti ya. Jadi sebelum jauh kita harus tahu dulu tentang apa itu galaksi ya. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang membentuk suatu sistem terdiri dari satu atau lebih benda angkasa. Ya. Galaksi tadi sekumpulan bintang yang membentuk suatu sistem terdiri dari satu atau lebih benda angkasa. Jadi galaksi itu banyak. Tapi salah satu yang akan kita bahas itu adalah contohnya galaksi Bima Sakti ya. Galaksi Bima Sakti. Mungkin kamu sering dengar ini ya. Galaksi Bima Sakti atau galaksi Milky Way atau galaksi Milky Way ya. Ini ditemukan oleh William Herschel 18 Juli 1783, ahli astronomi Inggris. Jadi tadi galaksi Milky Way atau Bima Sakti ditemukan oleh William Herschel 18 Juli 1783, ahli astronomi Inggris ya. Apa itu galaksi Bima Sakti? Tadi sebagai salah satu contoh dari galaksi. Galaksi Bima Sakti salah satu tempat bumi ada serta tata surya lainnya. Jadi bumi kita ini berada di dalam galaksi Bima Sakti ya. Itu ya, galaksi Bima Sakti. Jadi bumi kita ini berada di dalam galaksi Bima Sakti. Ya. Itu ada juga tata surya yang lain yang mendiami
galaksi Bima Sakti. Sekarang kita ingin tahu tentang apa itu tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusat dari semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, yaitu 8 planet beserta satelitnya serta asteroid, komet, dan meteorit. Jadi itu semua ada dalam tata surya. Jadi nanti di samping 8 planet tadi ada asteroid, komet, dan meteorit. Itu nanti akan kita bahas kemudian. Itu tadi pengertian dari tata surya ya. Kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusat dari semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Sekarang kita lanjut dengan apa itu planet. Ya, sudah mendefinisikan apa itu tadi galaksi Bima Sakti, tata surya. Sekarang kita akan bahas tentang planet. Sampai saat ini diketahui terdapat 8 planet dalam tata surya kita. Ke-8 planet tersebut adalah, tadi udah ya di peta konsep, ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, Uranus dan Neptunus. Ya, planet ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 planet. Jadi planet yang paling dekat ke matahari yaitu Merkurius, dan yang paling jauh adalah Neptunus ya. Ini urutan berdasarkan dekat dengan matahari ya. Jadi yang paling dekat dengan matahari Merkurius, dan paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Ya. Sekarang kita ingin tahu apa itu karakteristik ya. Karakteristik planet. Ya. Sebuah benda langit disebut planet jika ia mengorbit matahari, mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri, sehingga mempunyai bentuk relatif bulat. Itulah boleh dikatakan planet. Jadi planet itu tadi mengorbit matahari ya, mempunyai massa yang cukup dan cenderung bulat ya. Dalam mengelilingi matahari, planet-planet mengikuti lintasan atau garis edar tertentu yang disebut orbit. Jadi planet-planet ini mengelilingi matahari
dalam lintasannya ya. Jadi tidak saling bentrok. Karena masing-masing planet berputar berbentuk elips dan tidak saling berpotongan. Bidang orbit bumi disebut bidang ekliptika. Ya. Jadi orbit bumi mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Bidang ekliptika. Kalau kamu nanti kelas 3 ini sering ini masuk soal UNBK ya. Tadi bidang orbit bumi itu namanya bidang ekliptika. Peredaran planet-planet mengelilingi matahari pada orbitnya disebut revolusi ya. Jadi planet-planet yang mengelilingi matahari itu pada orbitnya disebut revolusi. Sedangkan waktu yang diperlukan planet untuk bergerak mengelilingi matahari disebut kala revolusi. Jadi tadi yang 8 planet itu masing-masing punya revolusinya sendiri-sendiri. Yang paling tahu kita mungkin karena sering ya bumi ya. Kita tahu kala revolusi bumi itu 365 atau 365 hari ya. Selain berevolusi, planet-planet juga melakukan rotasi, yaitu bergerak pada porosnya. Sedangkan waktu yang diperlukan planet untuk bergerak pada porosnya disebut kala rotasi. Sama dengan ya revolusi. Setiap planet juga mengalami rotasi, yaitu tadi bergerak pada porosnya. Jadi setiap planet juga mempunyai kala rotasi masing-masing ya untuk berputar pada porosnya. Sebagai contoh, kalau bumi berrotasi itu 24 jam. Ya, semua planet melakukan revolusi berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Kita tahu kan arah jarum jam. Nah, planet semua berlawanan dengan arah jarum jam. Klasifikasi planet di tata surya berdasarkan kedudukannya terhadap sabuk asteroid adalah sebagai berikut. Ya, tadi kita di awal kan tentang klasifikasi berdasarkan kedudukannya terhadap sabuk asteroid adalah 1. Planet dalam. Ya, yang dibatasi oleh sabuk asteroid, yaitu Merkurius, planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Inilah planet-planet yang termasuk dalam planet dalam. Ya, ada satu tadi perbedaannya. Rotasi Venus berbeda dengan planet lain, yaitu searah jarum jam. Tadi sebelumnya kan Bapak bilang semua itu bergerak rotasinya tadi sesuai dengan searah dengan jarum jam. Tapi hanya satu rupanya ada Venus yang berbeda, yaitu planet ini searah dengan jarum jam. Arah rotasinya Venus ya searah dengan arah jarum jam.
Yang kedua, planet luar. Tadi berdasarkan itu ya, sabuk asteroid. Yang termasuk planet-planet luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Ini termasuk planet luar. Jadi planet dalam ada 4, planet luar juga ada 4 ya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu perbandingan massa, diameter, jarak ke matahari, skala revolusi, dan skala rotasi planet-planet dalam tata surya. Dapat dilihat pada tabel 6.1 ya. Ini untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang ketiga dapat kita lihat pada tabel 6.1. Bapak harap nanti kalian buka tabel 6.1. Di situ akan terlihat perbandingan massa, diameter. Jadi setiap planet punya massanya berapa, diameternya berapa, jarak ke matahari, skala revolusi, dan skala rotasi. Semua ada di situ yang 8 ya. Nanti kamu dapat melihat tabel itu. Oh, ini planet ini begini-begini ya, bisa kamu lihat. Jadi demikian pembelajaran kita kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh dijapri ke Bapak, tapi khusus dari halaman 240 sampai 244. Sebagai latihan, coba dikerjakan di PS uji kompetensi 6.1. Ya, sebagai latihan, coba dikerjakan di PS uji kompetensi 6.1 nomor 1 sampai dengan 4. Soal jawab dari paket halaman 244 IPA Fisika. Dikerjakan dengan benar ya. Ini termasuk nanti ada nilainya. Tadi saya ingatkan lagi untuk portofolio sebagai karya tulis ilmiah yang akan kamu tulis di dalam folio bergaris ya, minimal 3 halaman tentang COVID-19 ya. COVID-19 ya, COVID-19. Kamu terserah judulnya apa, tapi bentuk karya tulis ilmiah. Panduannya kan ada di buku IPA Biologi. Kalau portofolio ini nanti dikumpul paling lama itu tanggal 2 Juni. Ya, tanggal 2 Juni 2020. Terima kasih, selamat mengerjakan PS-nya. Stay at home, keep yourself fit. Sekali lagi, stay at home, keep yourself fit. GBU. Amin. Dan